Life is fine somehow, gotta regain control. City lights are shining. Berbagai cobaan memang sedang dihadapi oleh Tom Haye bersama Almere City yang terus mengalami rekor buruk di Eredivisie. Terlebih Haye merasa tak nyaman dan sempat hanya dimainkan dari bangku cadangan di beberapa match terakhir. Di laga terbaru, ia menghadapi FC Utrecht, klub Ole Roemeny, calon striker yang sedang dalam proses PSSI. Menariknya seusai laga, keduanya terlihat saling bertukar cerita. Namun saat dihampiri oleh awak media, Tom Haye mengaku kesal dengan keputusan sang pelatih dan ada kemungkinan akan pindah klub pada bursa transfer mendatang. Di sisi lain ada Mauro Zelstra, penyerang keturunan yang juga bermain dan mencetak gol untuk Volendam U21. Menariknya Mauro ikut berkomentar di salah satu akun media Indonesia. Ini seperti sebuah kode-kode untuk kehadirannya untuk skuad timnas. Lantas seperti apa cerita selengkapnya? Yuk kita cari tahu lebih lanjut, coy. Para penggawa diaspora Garuda sekarang ini sering saling bertemu di liga top Eropa, terutama banyak di Liga Belanda karena di sanalah pusatnya. Seperti sebelumnya, Kelvin Verdonk bertemu calon striker timnas Ole Roemeny, namun tidak ada tegur sapa dari keduanya karena terlihat masih malu-malu. Terbaru Ole kembali bertemu penggawa Garuda Tom Haye, di mana di matchday 15 Eredivisie 2024, FC Utrecht bertandang ke markas Almere City. Tom Haye dan Ole sendiri sebenarnya tak masuk dalam starting line-up. Untung keduanya dimasukkan sebagai pengganti di babak kedua. Mang Ole masuk sebagai pengganti di menit 54, sedangkan Prof Haye di menit ke-73. Keduanya sempat saling menghargai di atas lapangan. Hasil akhir pertandingan pun akhirnya menjadi milik klub Ole Roemeny yang lebih dominan menguasai jalannya laga. Bagi Tom Haye, ini adalah kekalahan ke-6 secara beruntun bersama klub yang membuat Almere City tak kunjung pulih dari dasar klasemen sementara. Menariknya, seusai laga keduanya saling menghampiri dan berbagi cerita, bikin salfok seperti Ole Roemeny sedang curhat ataupun sebaliknya. Hal ini juga mendapatkan berbagai komentar dari netizen. Ada yang bilang, kalau Ole mau diajak ke podcast The Highway milik Prof Haye. Lalu soal proses naturalisasi juga kemungkinan besar nanya itu sih. Dan yang paling banyak tentu saja terkait perpindahan klub Tom Haye yang mengaku memang tak nyaman bersama Almere City. Namun gak ada yang tahu pasti ya teman-teman, soalnya apa yang dibicarakan Mang Ole bersama Prof Haye. Namun siapa sangka, setelah laga ternyata Tom Haye beneran curhat kepada awak media dong, di mana gelandang timnas Indonesia ini mengaku bahwa dia agak sedikit kecewa dengan keputusan pelatih yang tak menurunkannya sebagai starter. Dan itu sudah terjadi selama 2 laga berturut-turut. Haye mengaku bahwa ia sempat berdiskusi dengan sang pelatih, namun tidak ada titik terang, justru dicadangkan lagi. Padahal ketika di atas lapangan, performanya dinilai bagus. Itulah yang bikin beliau kecewa. Ja, op zich lekker gespeeld, toch? Ja, de minuten die ik had waren lekker. Ja, en hoe moeilijk zijn die minuten daarvoor? Ja, die zijn wel pijnlijk. Ja, maar ja. Pijnlijk, dus dan, ja, zo voelt het ook echt. Ja. Je kan zeggen, kan ik hier op de bank zitten, maar jij zegt, dit doet echt pijn. Nou, ik vind niet dat ik hier op de bank kan zitten, dus dan doet het wel pijn. Waarom niet? Nou, ik denk dat je dat zelf ook wel begrijpt. Selain itu, menurut laporan media Belanda Football Premier, karena masalah tersebut ada kemungkinan Tom Haye akan cabut dari Almere City pada jeda transfer musim dingin mendatang. Ada kemungkinan Haye akan mencari klub baru yang lebih baik untuknya. Tom Haye sangat tidak senang dengan situasinya di Almere City. Gelandang itu harus duduk di bangku cadangan untuk pertandingan kedua berturut-turut melawan FC Utah pada hari Minggu, dan sulit untuk menyembunyikannya. Dia tidak setuju dengan penjelasan yang diberikan pelatih, Hedwigs Maduro kepadanya. Mungkin pemain internasional Indonesia itu bahkan akan mencari klub baru musim dingin mendatang. Apakah menurutmu Haye lebih baik pergi? Tulis laporan media Belanda tersebut.
Diketahui selama beberapa bulan terakhir nama Mauro Zelstra sudah sering disebut-sebut akan menjadi penyerang timnas selanjutnya. Sebab pada September lalu, penyerang berusia 20 tahun ini mengaku sudah menyiapkan berkas-berkasnya kepada PSSI yang bertanggung jawab untuk memeriksa. Namun hingga kini Erick Thohir sendiri belum bisa memastikan proses naturalisasi Mauro Zelstra. Dikarenakan Ketum PSSI ini mengaku sedang fokus mengurus Ole Roemeny yang diproyeksikan selesai pada Maret 2025. Sambil menunggu kepastian mengenai prosesnya, Mauro Zelstra terus membuktikan diri bersama FC Volendam U21. Di laga terbaru pada Sabtu 7 Desember kemarin, FC Volendam U21 berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas Willem II U21, yang mana salah satu gol dicetak oleh Zelstra. Hasil ini membuat FC Volendam U21 saat ini berada di urutan ketiga klasemen. Sementara statistik individu milik Mauro Zelstra sejauh musim ini telah mencatatkan 12 laga dengan 9 gol dan 3 assist. Ya, sebuah statistik yang cukup mewah meskipun di kelompok umur. Namun itu bukanlah sesuatu yang mudah, coy. Dari hasil positif penyerang berdarah Bandung tersebut, membuat banyak netizen yang ikut menyoroti. Media-media di Indonesia juga ikut memposting terkait pencapaian yang cukup brilian dari Mauro. Namun siapa sangka dalam unggahan salah satu media, @pemainketurunan.id, Mauro yang notabene jarang terlibat aktif di media sosial ikut berkomentar dengan emoticon love. Sontak hal ini membuat para netizen ingin menyapa mas-mas asal Bandung tersebut. Tanya itu saja, banyak juga yang berharap Mauro cepat bergabung ke timnas, tapi ya kembali lagi. Sebenarnya Mauro Zelstra-nya mau banget, namun gak semudah itu bisa masuk ke skuad Garuda, teman-teman. Yap, terlepas dari apapun, pada intinya kita memang harus terus mendukung para pemain diaspora yang berjuang merintis karir di Eropa, entah yang sukses ataupun yang sedang dalam kondisi susah. Semua butuh support dari para fans Garuda yang seperti teman-teman lakukan ini. Apapun kondisi mereka, jangan ada yang komentar macem-macem, apalagi sampai menyinggung, coy. Soalnya sekarang keadaannya kan sedang gitu. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.